Wah, ini untuk menunjukkan Anda masuk ke dalam suasana belajar. Nah, berpartisipasi. Bagus, 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 bagus. Saudara, dalam kesempatan ini memang saya melihat backdrop kita ada mendiang Bapak Cornelis Wower dalam tulisan In Memoriam. Memang beliau luar biasa sekali karena sampai saat-saat yang paling akhir beliau masih berniat datang kemari. Tetapi saudara, namanya kehidupan ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Kita yang hari ini hadir di sini masih hidup, pasti masih hidup. Tapi sampai kapan kita itu masih hidup? Kita tidak pernah tahu. Karena kehidupan itu tidak pasti. Bahkan di dalam banyak kesempatan, orang mengatakan kehidupan itu seperti seseorang yang tergantung pada seutas benang. Benang yang mudah sekali patah. Jadi kalau kita misalnya mau turun gunung, bagi Anda yang suka misalnya mendaki gunung atau menuruni gunung, bisa nggak menuruni gunung? Bisa nggak? Bisa, karena tadi sudah saya awali dengan mendaki gunung. Tentu kalau Anda mendaki gunung, kan nggak mungkin toh tinggal di atas gunung nggak turun-turun. Nah, jadi ada menuruni gunung juga. Tapi kalau saya belum ngomong mendaki gunung, lalu menuruni gunung, nggak mungkin. Karena yang ada menuruni jurang. Ya kan? Namanya turun. Nah, gunung kan tinggi. Saudara-saudara, ketika seseorang sudah mendaki gunung, menggunakan tali, kemudian menuruni gunung menggunakan tali yang sama, kadang-kadang talinya itu sudah banyak yang, kalau dalam bahasa Jawanya, rantas. Dalam bahasa Indonesia, hmm, gagas. Bukan lapuk, karena lapuk itu kan karena umur. Jadi, karena sering gosok-gosok gini loh. Kan mau naik kan kena batu, gosok-gosok dia jadi, tali itu kan terdiri dari jalinan. Tali-tali yang kecil-kecil lainnya. Karena gosok-gosok kan sudah banyak yang, ya itu rantas, bahasa Jawanya pas banget bagi saya. Ya mungkin kalau nggak tepat ya disebut aus lah. Sudah mulai aus. Jadi beberapa jalinan talinya itu sudah patah-patah. Ya, nah jadi ketika kita naik karena kita goyang sana, goyang sini bergantungan dengan tali itu, dia kegosok batu, dia kemudian makin makin tipis, makin kekuatannya berkurang. Kemudian nanti kita turun juga sama, bergantungan lagi, gosok-gosok, gosok-gosok lagi. Itu sebetulnya satu saat bisa patah. Karena sisa jalinan tali itu sudah tidak kuat lagi menahan beban kita. Nah, kehidupan itu juga sama. Kehidupan itu seperti kita ini bergantungan dengan tali yang sudah rapuh sekali. Masih bisa kadang-kadang kita sampai ke tanah yang landai. Kadang masih bisa. Tetapi kadang bisa putus di jalan. Kalau putus, jatuh. Kalau jatuhnya tinggal semeter, namanya melompat. Tapi kalau jatuhnya masih 15 meter, terjun bebas. Tapi jatuh di mana? Kalau di air, aman. Kena batu. Ya, selesai kehidupan. Nah, ini yang dikatakan bahwa hidup itu tidak pasti. Tetapi kematian pasti datang. Entah kapan pasti datang. Tidak mungkin tidak datang. Karena itu kalau Anda mau janji, besok ya, besok saya datang ya. Sebetulnya kemudian ditanya, pasti datang? Pasti. Itu sebetulnya ada sedikit bohong. Karena kalau ditanya, pasti datang. Kalau masih hidup.
Karena kalau tidak hidup, bagaimana datang? Hari ini kalau saya tidak hidup, saya mengisi ceramah, saya yakin Anda nggak bisa duduk tenang kok. Langsung, tadi saja saya mendengar suaranya Pak Robi, belum lihat orangnya, itu aja saya ngeri kok. Ada gambarnya, ada suaranya, tapi nggak ada orangnya. Dia akan mengatakan, ulangi, nggak ada suaranya itu. Lu nggak sudah ada suaranya masih ngomong ulangi. Saya, aneh juga ini. Saya saja ngeri, Anda ngeri nggak? Ngeri toh? Iya, nggak ada orangnya, nggak ada apa, tahu-tahu ada suaranya. Terus, tahu-tahu dia jalan ke depan. Ya nggak apa-apa dah, nggak usah. Oh, ini orangnya yang ngomong. Coba bayangkan kalau saya ngomong nggak ada orangnya. Ngeri, saudara. Nah, inilah kehidupan. Nah, sekarang saudara-saudara, banyak orang kemudian ngeri sekali. Saya ini berarti hidupnya nggak pasti. Saya mau sampai kapan? Nggak pasti. Siapa bisa sampai umur 60? Belum tentu. Pasti sampai bisa 70? Belum tentu. Kadang-kadang nanti sore, nanti malam, besok, kadang-kadang kita sudah tidak melihat matahari lagi. Bahkan di dalam Dhamma dikatakan, hidup ini seperti menggulung benang. Atau kalau mau ya Anda seperti menggulung kabel mikrofon ini. Kalau acara sudah selesai, kabelnya dilepas, digulung. Mau panjangnya berapa meter, endingnya apa? Berpartisipasi dong. Mau panjangnya kabel ini 15 meter, 50 meter, kalau digulung terus, habis. Hidup seperti itu. Hari-hari Anda itu seperti menggulung kabel ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, setahun, 10 tahun. Lama-lama, habis. Sekarang gulungan Anda sampai di mana tuh? Ayo berpartisipasi. Sampai di mana gulungan Anda? Masih panjang? Yakin. Tinggal pendek? Tidak ada yang tahu pasti. Itu sama dengan kalau kita naik pesawat. Mau boardingnya kapan? Kita belum tahu. Karena pesawat ini check-in boleh tepat, berangkat belum tentu. Kenapa saudara? Anda check-in-nya tepat. Anda lahir tepat. Tapi mau berangkat kapan? Belum tentu. Kalau delay, kemudian dapat kompensasi, lumayan. Tapi kalau tidak delay, tepat waktu, berangkatnya juga mendadaan, lebih awal dari sebelumnya. Bisa kaget-kaget. Baru makan bakso, panggilan pesawat, wah, eman baksonya mau dibawa apa enggak? Wah, enggak tahu nih. Nah, saudara-saudara, kehidupan seperti itu tidak pasti. Tetapi kita jangan takut mati. Aduh, kalau gitu hidup ini enggak pasti ya. Bisa mendadak mati ini. Nanti sore bisa mati ini. Besok pagi bisa mati ini. Seminggu lagi bisa mati ini. Bahaya nih. Jangan takut mati. Tapi juga jangan cari mati. Gimana maksudnya? Mau mati besok, mau mati sekarang. Yang penting enak duluan. Saya mau makan enak, puasin. Saya mau macam-macam, puasin. Kalau perlu saya mau melanggar sila, hajar. Siapa tahu setelah saya melanggar seluruh Pancasila Buddhis, saya langsung mati.
puas. Saudara-saudara, kalau saya tanya sungguhan, berpartisipasi ya? Setuju? So, kalau saya tanya sungguhan, enak melanggar sila atau enak menjaga sila? Enak melanggar. Itu yang betul. Anda yang ngomong enak menjaga itu teman Anda loh yang ngomong ya. Saya enggak ngomong apa-apa ini. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saudara-saudara, kenapa melanggar sila itu enak? Karena memuaskan ego. Nyamuk. Nying. Puas. Kamu gigit darahku satu tetes. Aku pencet, aku jilat. Balik darahku. Kalau perlu temenmu aku ambil. Bekas gigit yang lain pun untuk bonusnya. Puas. Melanggar sila itu memuaskan. Tetapi saudara, melanggar sila itu memuaskan. Tapi korban pelanggaran sila, coba Anda diposisikan sebagai korban. Anda sedang makan enak-enak. Langsung yang nabok mengatakan, puas. Puas. Apa kira-kira kalau Anda berpikir sebagai korbannya? Kalau tadi kan saya tanya, Anda kalau melanggar sila, dengan menjaga sila, enak mana? Enak melanggar. Sekarang, kalau Anda sebagai korban, enak yang lain jalankan sila, atau enak yang lain melanggar sila? Nah, ini semua pasti cocok jawabnya, jalankan. Enggak ada yang tadi ngomong, enak enggak jalankan Bante, wah saya ditabok ya enggak apa-apa. HP saya dicuri orang, enggak apa-apa. Hari ini HP saya dicuri, enggak apa-apa. Besok saya beli model yang lebih baru, enggak apa-apa. Enggak ada yang seperti itu. Biku saja dicuri jubahnya stres kok. Padahal jubah cuman. Kalau Pak Robi jasnya dicuri, ya mungkin stres. Saya jubah ya. Lah terus ke sini masa enggak jubahan? Masuk angin dong. Nah, saudara-saudara, jadi kalau sekarang kita diposisikan sebagai pelanggar sila enak, tapi kita diposisikan objek pelanggaran sila sangat tidak nyaman. Oleh karena itu saudara, sila itu kemudian perlu dijaga karena kalau kita tidak suka disakiti, jangan menyakiti pihak lain. Kalau kita tidak mau dibunuh, jangan membunuh pihak lain. Kalau kita tidak mau kecurian, jangan mencuri pihak lain. Kalau kita tidak mau pasangan hidup kita dilarikan orang, kan sekarang katanya ada itu pelakor dan binikor. Ya, ada toh pelakor dan binikor, singkatan apa tuh itu? Nah, tahu singkatannya enggak? Tahu ya? Jadi saya enggak usah, enggak tahu. Tanya Google dong. Emangnya dikira saya Google apa? Hai. Pelakor, perampas, laki orang, binikor. Saudara-saudara, kalau semua hanya pelakor, maka dunia ini isinya homo. Kenapa? Karena yang dicuri lakinya orang. Berarti laki nyuri laki. Untuk apa? Nah, ada binikor. Perampas,
bini orang. Nah, saudara-saudara, kita kalau tidak suka dirampas pasangan hidup kita, ya jangan melakukan kepada orang lain. Kita tidak mau dibohongi, ya jangan membohongi pihak lain. Kalau kita tidak mau jadi korban orang yang mabuk, ya kita juga jangan mabuk. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau dibegitukan, jangan menggitukan orang lain. Nah, inilah sebetulnya dasar adanya aturan-aturan di dalam Dharma. Ada banyak aturan di dalam Dharma, tetapi intinya sebetulnya adalah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Bahwa aturan apapun juga, dasar dari aturan, yang penting kita punya rasa malu. Saya malu kalau melakukan hal itu. Maksudnya ini melakukan hal buruk ya, bukan hal baik. Kalau malu melakukan hal baik, akhirnya tidak berbuat baik. Ini malu melakukan kejahatan. Misalnya, saya sudah menggunakan jubah, jadi biku. Kemudian nyuri. Nyuri yang gampang aja. Minumannya saudara Robi. Tadi saya dikira belum dikasih minum. Padahal minuman saya sembunyikan. Kenapa saya sembunyikan? Berdasarkan pengalaman, kameramen itu tidak mengambil saya pribadi, kadang-kadang mengambil sama mejanya. Lah, mejanya itu kalau ada minuman dengan merek tertentu, dikiranya saya promosi merek itu. Padahal saya nggak dapat. Nggak dapat 10%. Tapi di bawah ini Pak Robi rasanya mau ngasihkan ke saya, takut kehilangan ini. Nah, saudara-saudara, saya misalnya ngambil. Ini kan di bawah nih sekarang sudah tidak kelihatan nih dari kamera. Saya ambil. Maka satu ketika Pak Robi mau minum, loh, kok minumanku diambil? Lalu lihat di tempat saya, loh, minuman kok diambil Bante? Oh, dasar Bante ngambilan nyuri. Saudara-saudara, kemudian diumumkan, hati-hati loh kalau dekat Bante Utomo. Minumanku aja diambil. Apa itu jadinya, saudara? Memalukan. Kenapa, saudara? Karena ketika saya sudah menggunakan jubah, ini bukan hanya saya sebagai pribadi. Tapi saya juga sebagai anggota kelompok. Ini ya, di depan ini ada yang berjubah sama. Di depan ini juga ada. Jubahnya agak beda, tapi potongannya sama. Potongan sama kita. Loh, saudara-saudara, dengan jubah yang sama, potongan yang sama, itu membuat ada solidaritas. Jadi kalau saya dituduh mengambil, pasti mereka ngeroyok Robi. Ngeroyok untuk membenarkan. Betul itu nggak pantas, itu memalukan, itu dasar temanku kayak gitu, tuh Biku Utomo model apa itu. Malu itu luar biasa, saudara. Kenapa? Karena malu itu dimunculkan dari unsur eksternal. Saya sudah sebagai biku, pantas nggak saya pakai pakaian gini nih ngambil? Kalau saya merasa nggak pantas, jangan lakukan. Itu betul-betul dari dalam. Karena itu, saudara, tradisi masyarakat di Indonesia, rasa malu itu dikenalkan luar biasa dari awal. Anak kecil, terutama kalau perempuan. Kadang-kadang kalau masih kecil ya, 3 tahun, 4 tahun, kemudian duduk nangkring di kursi, kakinya diangkat. Ibu-ibu akan mengatakan apa? Ibu-ibu yang sudah punya anak, yang pernah melahirkan, iya, makanya saya tanya yang pernah melahirkan, Anda yang masih mahasiswi nggak usah macam-macam, nggak usah berusaha menjawab.
Ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan ada di sini? Melahirkan anak perempuan ada? Ketika anak perempuan umur 3 tahun, 2 tahun kemudian naik ke meja atau ke kursi, kakinya naik-naik, atau kain roknya diangkat-angkat, apa yang katakan ibu-ibu? Malu, jangan gitu, malu. Itu ditekankan luar biasa, rasa malu. Kalau cowok jarang diomongin begitu. Jarang, saya katakan jarang. Sarung diangkat, teruskan. Enggak juga. Jarang, kalau cowok jarang. Tapi kalau anak perempuan, pasti dikatakan, malu tuh, jangan ngok gitulah. Kemudian makan, malu. Nah, kata malu itu kalau ada orang lain. Sehingga itu menjadi dorongan. Kalau mau nepuk nyamuk tadi, biasanya orang toleh-toleh dulu kanan dan kiri. Nggak ada orang. Kenapa saudara? Karena malu. Anda yang rasa malunya besar atau dalam arti gengsian, gengsi, lakukan atau perhatikan kalau Anda sedang sendirian. Nanti gengsi Anda itu tidak ada dan Anda melakukan hal-hal yang memalukan. Betul? Betul. Makanya saudara-saudara, kalau saya pergi ke rumah orang, saya biasanya nomor 1, saya minta izin ke toilet. Kenapa saudara? Karena toilet itu kelihatan aslinya yang punya gengsi tadi. Rumah boleh mewah, tas boleh bermerek, bedak boleh tebal. Tapi kalau kamar mandinya acak-acakan dan berbau, berkerak, itu yang diurusi yang kelihatan. Yang nggak kelihatan, cuek. Itu orang gengsian. Nomor 2, waktu kepret rumah, saya melihat kamarnya. Kamarnya rapi, bau nggak? Karena kalau bau, berarti ini baju sudah 2 minggu nggak dicuci, sepatu di atas kasur, kaos kaki satu di pintu, satunya lagi di mana nggak jelas. Kenapa saudara? Karena kadang orang nggak sampai ke situ lihatnya. Tapi justru itu yang menjadi ukuran. Kenapa? Karena orang hanya sering punya rasa malu saja. Malu dilihat orang lain. Oke, saya tidak berbuat jahat. Karena saya malu, saya menjadi biku. Saya malu, saya menjadi upasaka upasika. Karena beberapa orang ditanya, kamu mau nggak jadi upasaka upasika? Enggak, saya masih malu, saya pelanggaran silanya masih banyak. Malu. Saya malu kalau di wihara masih bunuh nyamuk. Karena beberapa orang pernah kaget itu. Plok ini. Loh, kok bunuh? Iya ya, di wihara. Maaf Bante, maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang dibiarkan gini, sambil ngomel-ngomel. Nyamuk hoki. Saya tanya, kenapa? Saya ketemu nyamuk ini kebetulan di wihara, Bante. Jadi nyamuknya hoki saya fungsen. Coba kalau di rumah saya kejar. Sampai ke sarang-sarangnya. Berarti dia ya lumayan lah masih punya rasa malu. Nah, rasa malu itu harus Anda miliki kalau Anda ingin jadi orang berbuat baik. Saya malu melakukan kejahatan. Saya sebagai umat Buddha, saya malu melakukan kejahatan. Saya sebagai bangsa Indonesia, saya malu melakukan kejahatan. Saya malu melanggar aturan lalu lintas. Saya malu melanggar undang-undang. Kalau Anda sudah punya rasa malu, wah, unsur yang pertama berbuat kebaikan sudah Anda lakukan. Sayangnya malu itu hanya berlaku di muka umum. Jadi kalau tadi nyamuk di wihara
wah kita sok fungsen, melepas makhluk. Tapi di rumah, itu biasanya juga kalau waktu pengepretan saya biasanya lihat juga, loh ini kok raket sudah banyak di mana-mana. Dan bekas darahnya raket nyamuk ini sudah banyak korbannya. Berarti kamu tidak sebaik yang kamu wujudkan di wihara. Tapi masih lumayan, karena kamu punya rasa malu. Ada yang tidak punya malu. Di wihara juga main tepok aja. Saya tanya, kenapa? Bante, hidup itu harus berjalan sesuai dengan karma. Makhluk yang menyakiti, saya mempercepat panen buah penderitaannya dia. Jadi nging ceplok. Saya termasuk agen perubahan karmanya makhluk itu. Ada itu yang sok-sokan main karma untuk melegalisir pembunuhan kayak gitu itu. Ada itu. Nah, saudara-saudara, rasa malu, iri, itu hanya karena orang lain, karena unsur luar. Tetapi yang kedua ini lebih penting lagi, otapa. Tema kita hari ini kan iri dan otapa. Otapa itu adalah takut akan akibat perbuatan kita. Saudara-saudara, tadi ketika saya tanya, apakah Anda senang melanggar sila? Sebetulnya sewenang. Sewenang, bukan cuma senang. Sewenang. Orang di Jawa Timur tempat saya tinggal, kalau menekankan kata, itu dipanjangkan depannya. Sewenang. Kalau di daerah sini ditambahi sekali. Senang sekali panjang. Berarti tidak ada yang kedua kali. Karena hanya senangnya kan sekali. Tidak kedua kali. Nah, tapi kalau di Jawa Timur, sewenang. Sewenang banget. Itu kalau sudah dua suku kata ditekan itu luar biasa. Sewenang banget. Nah, saudara, tadi saya sudah tanya, toh, senang nggak melanggar sila? Sewenang. Tapi bagaimana kalau sekarang Anda dilanggar sebagai objek pelanggaran sila? Enggak senang. Sewedih sekali. Sewedih. Menyakitkan sekali. Menyakitkan banget. Saudara, kalau Anda sudah rasa, aduh itu menyakitkan sekali, sewedih sekali, enggak enak sekali. Maka itu sebetulnya adalah menumbuhkan rasa takut akan akibat. Bahwa di dalam dunia ini hukumnya tanam padi, tumbuh padi. Artinya kalau saya menyakiti pihak lain, saya bisa kena sakit juga loh. Saya bisa disakiti juga loh. Maka beberapa orang, ini anak mahasiswa-mahasiswi, pernah ada yang putus cinta nggak? Di PHP-in terus. Pernah di PHP-in. Sering, waduh kasihan. Ini bedanya jomblo dan single. Saya bukan jomblo. Saya single. Karena itu kalau di KTP, pilihan saya adalah tidak kawin. Status tidak kawin, bukan belum kawin. Sudah umur 60 tahun masih ngomong belum kawin. Nunggu sampai kapan? Maka status saya tidak kawin. Ini artinya single. Single adalah keputusan. Jomblo, keadaan. Status apa? Jomblo. Apakah pernah di PHP-in? Sering. Sering. Apa tuh PHP? Memberi harapan palsu. Jangan tanya Mr. Google lagi ya.
Pemberi harapan palsu. Jadi kadang-kadang waktu Anda sebagai mahasiswa-mahasiswi, itu saat-saatnya mem-PHP-in orang. Ayolah, nanti kalau kita udah lulus ya, kita gini-gini ya. Nanti kalau kita gini-gini ya, kita gini-gini. Habisnya lulus tinggal biasa aja. Seperti angin lalu aja. Saudara-saudara, kemudian kalau kita sudah jengkel, kita kemudian mengatakan, awas ya, awas. Kamu mem-PHP-in aku. Nanti akan berbuah karmamu. Di-PHP-in, rasain kamu nanti. Bisa toh ngatain gitu? Bisa. Kita merasakan karena kamu sudah menanam kepada diriku, maka satu ketika kamu juga akan memetik buahnya. Saudara-saudara, hukum tabur tuai ini, kalau kita lalu merenungkan, tanam padi, tumbuh padi, itu bahasa yang sangat umum. Tapi coba Anda renungkan lebih dalam. Tanam satu butir padi, berapa banyak yang dipanen? Satu juga kan? Banyak. Itu yang ngeri. Kalau tanam padi, tumbuh padi, ya sudahlah tanam satu, nanti kan tumbuhnya satu. Enak. Ya kan? Tapi ternyata tanam satu, tumbuhnya banyak. Itu yang mengerikan. Saya mem-PHP-in seseorang. Nanti saya di-PHP-in orang banyak. Ini bagaimana? Ngeri, takut akan akibat kejahatan. Kalau sudah begitu, saudara, rasa takut itu muncul. Enggak, saya enggak mau mem-PHP-in orang. Kalau saya suka, saya ngomong suka. Hajar langsung. Mau sama saya? Ayo. Enggak mau? Ganti yang lain. Cepat. Saudara-saudara, mencari jodoh itu enggak susah-susah. Gampang sebetulnya. Oh, dunia ini isinya pria dan wanita saja kok. Pria tinggal nyari wanita, wanita tinggal nyari pria, gampang. Iya kan? Buka mata pasti ketemu lawan jenis apa tuh susahnya? Yang susah kan pikiran Anda itu mau nyari yang modelnya gini, modelnya gitu. Buka mata Anda, lihat di depan Anda, lawan jenis siapa saja. Ya, jangan kalau mahasiswa harus carinya nenek-nenek, ya enggak usah lah. Siapa saja, oh itu nenek-nenek. Enggak lah, ya Anda cari yang seumuran kan. Mahasiswa ada yang mahasiswi, mahasiswi juga ada yang mahasiswa. Buka, sudah, hajar. Pacaran 9 tahun itu tidak menjamin Anda mengenal kok pacar Anda. Pacaran 9 tahun itu dengan menikah 9 hari, jauh lebih kenal pacaran 9 tahun itu menjadi tidak dikenal. Lebih mengenalnya menikah yang 9 hari itu. Karena kalau pacaran kita baru marah, buete, jengkel, pulang nggak kelihatan jeleknya. Tapi kalau sudah menikah 9 hari, bete, jengkel, kelihatan jelek-jeleknya. Tidurnya ngorok, liurnya keluar, kelihatan jeleknya. Itu yang selama pacaran tidak ketemu. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah takut akan akibat kejahatan, kita tidak akan gampang. Kita tidak mau melakukan PHP kepada orang lain. Kasihan. Karena nanti buahnya akan kembali kepada saya. Satu butir padi yang aku tanam, satu butir jagung yang aku tanam. Nanti buahnya itu akan banyak yang aku petik. Enggak, aku enggak mau mem-PHP-in. Sekarang aku bunuh nyamuk, satu, oke. Tapi kemudian nanti aku jadi lebih sulit untuk menjaga kesehatan. Saya menjadi sulit untuk memperoleh umur panjang. Enggak, saya enggak mau melakukan. Ketika saya mengambil barangnya orang, hanya sekali saya mungkin mengambil HP-nya orang. Tapi saya menjadi sulit di dalam kehidupannya, bisa sering kehilangan. Orang mengatakan, saya ini sudah berbuat baik loh Bante. Kenapa ya saya kok masih banyak penderitaan? Apakah buah kebajikan ini kan tidak berbuah? Buah kebajikan pada satu masanya akan
Anda petik. Seperti Anda menanam padi dan menanam jagung. Tumbuhnya, masa tanamnya tidak sama. Dan menanamnya pun tidak berbarengan. Sehingga Anda tidak bisa mengatakan, saya sudah menanam padi sekian lama. Kenapa yang aku panen kok jagung terus? Karena aku sudah menanam jagung yang lebih banyak. Itu yang menjadi dasar, kenapa saya sudah berbuat baik banyak? Kok saya masih memetik yang jahat? Sebaliknya ada orang jahat, kok hidupnya bahagia? Karena dia sedang menanam jagung hari ini. Tapi dia memetik tanaman padinya yang sudah dia tanam jauh sebelumnya. Kalau sudah demikian saudara, yang kita takuti sebetulnya bukan orang lain. Yang kita takuti sebetulnya adalah buah perilaku sendiri. Kalau orang punya rasa takut akan akibat kejahatan, dia akan berhenti melakukan kejahatan. Karena itu saudara, dua hal ini, hiri dan otapa, malu berbuat jahat, takut akan akibat kejahatan. Di dalam Dharma dikatakan sebagai penjaga dunia. Artinya, Anda tidak mengenal aturan, tidak mengenal undang-undang, Anda tidak mengenal hukum, Anda tidak mengenal apa saja. Tapi kalau Anda punya rasa malu dan takut, malu melakukan kejahatan, takut akan akibat kejahatan, maka Anda otomatis menjadi orang yang baik. Dari mana disebut kejahatan? Dari mana disebut kebaikan? Kalau saya tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau saya ingin memperoleh kebahagiaan, demikian pula makhluk lain. Kalau Anda sudah memahami hal ini, bahwa semua makhluk punya perasaan yang sama, maka saya malu untuk menyakiti, membuat makhluk lain menderita atau tidak bahagia. Kalau saya takut akan akibat buah penderitaan itu kembali kepada saya, maka Anda yang tidak mengenal undang-undang, Anda yang tidak mengenal aturan-aturan keagamaan, Anda yang tidak mengenal aturan-aturan negara apapun juga, Anda pasti tetap menjadi orang baik. Karena malu dan takut itu ada di dalam diri. Karena itu saudara, tema Magha hari ini, Magha Puja, ketika Sang Buddha memberikan aturan yang pertama, diceritakan pada waktu Magha itu, Sang Buddha memberikan aturan untuk para biku, karena yang berkumpul adalah para biku. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak. Yang intinya adalah bahwa kurangi kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran. Aturan ini sebetulnya menjadi dasar aturan biku-biku zaman Buddha-Buddha sebelumnya. Hanya dengan diberi kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran, para biku sudah bisa menjadi orang yang baik. Tetapi aturan para biku ini bukan hanya berlaku untuk biku saja. Tetapi aturan ini juga berlaku untuk kita semua. Siapa di antara kita yang senang dengan kurangi kebaikan, tambah kejahatan, kacaukan pikiran? Siapa yang senang? Ada? Tidak ada yang senang dengan ajaran itu. Tapi semua kita manusia, dimanapun di seluruh dunia, kita selalu ingin kurangi kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran. Tiga hal ini kalau kita bisa lakukan dengan dasar malu dan takut, maka Magha Puja tahun ini menjadi Magha Puja yang berkesan. Karena Magha Puja tahun ini menjadi kesempatan untuk kita tumbuh rasa malu, tumbuh rasa takut untuk menjadi orang yang lebih baik di dalam ucapan, lebih baik di dalam perilaku, lebih baik di dalam cara berpikir. Karena kita semua berbicara, bertindak, dan berpikir untuk kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan semua makhluk. Karena memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain maupun semua makhluk, buah kebajikan itu akan kembali diri kita. Melakukan penderitaan, mengkondisikan penderitaan semua makhluk, kembali buahnya pada
diri kita. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam pembabaran tentang hiri dan otapa, malu dan takut. Dengan demikian, maka ketika di dalam hidup kita berisi selalu malu dan takut sebagai penjaga kehidupan kita, maka saat kematian datang, kapanpun juga kematian datang, bahkan saat ini pun jika kematian datang, kita selalu siap karena hidup kita telah selalu diisi kebajikan dengan badan, dengan ucapan, dan dengan pikiran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.